Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat hidayah dan taufiknya, sehingga kita bersama-sama bisa hadir dalam majelis yang mulia ini, majelis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sebagai kebun-kebun surga. Sehingga orang yang dia terbiasa berada di kebun surga di dunia, maka itu pertanda dia dekat dengan kebun surga di akhirat kelak. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati kebun surga maka singgahlah. Sahabat mengatakan, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu kebun surga wahai Rasul? Qala hilakud dzikir. Beliau menjawab, yaitu halaqah dzikir, halaqah ilmu, itu adalah kebun-kebun surga. Sehingga biasakanlah diri kalian semua, diri kita semua ya, untuk sering menghadiri majelis-majelis yang seperti ini. Dikarenakan pandangan Allah lebih banyak bagi orang yang hadir. Bahkan walaupun seumpama dia tidak paham sekalipun, hadir gak paham, dari awal sampai akhir gak ngerti, itu minimal Allah ampuni dosa dia ketika keluar. Dan dosa kalau sudah diampuni maka hajat-hajat terkabul, tercegah dari masalah-masalah, terjauhkan dari musibah-musibah. Minimal di waktu yang seperti ini kita tidak bermaksiat pada Allah. Di mana yang sekarang ini, di waktu yang sama jutaan muslimin bisa jadi dalam kelalaiannya, dalam kemaksiatannya, tapi kita diizinkan oleh Allah untuk ingat kepadanya, untuk mempelajari ilmu syariatnya, dan ini suatu nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Sehingga dengan mensyukuri nikmat, Allah akan melanggengkan nikmat itu pada kita. Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Alhamdulillah, pembahasan kita kali ini ya, mungkin kita selesai sudah dalam masalah solat itu sudah, masalah sudah beres, kita bahas secara detail. Sekarang kita masuk dalam kajian az-zakah. Dalam diantara rukun Islam yang ketiga yaitu az-zakah. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah. Tegakkanlah solat dan tunaikan zakat. Zakat dan solat dua perkara yang sering diucapkan, sering disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran bersama-sama.
innal ladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata, sesungguhnya orang-orang yang menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat. Sehingga dengan dalil inilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an di masa beliau jadi khalifah, beliau memerangi orang-orang yang enggak bayar zakat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW di waktu beliau hidup memerangi orang-orang yang enggak mau sholat. Muslim saja tapi enggak mau sholat, Nabi itu rencana mau membakar rumah mereka. Nabi itu pernah ada niat membakar rumah orang-orang yang mereka ini enggak hadir ke masjid. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu tidak membedakan antara sholat dan zakat. Artinya kedua-duanya ini disampaikan dalam Al-Quran bersama-sama terus, sehingga orang yang sholat tapi enggak zakat diperangi oleh Khalifah Abu Bakar, atau kebalikannya, zakat tapi enggak sholat juga sama. Kalau sholat itu adalah kewajiban badan, maka zakat adalah kewajiban harta. Setiap yang muslim ya, itu selama dia ini mukallaf, wajib dia itu sholat. Tapi untuk zakat dia harus memiliki harta dulu. Sehingga dalam hal ini ibadah zakat ini identik dengan ibadah hartawi. Karena itulah anak kecil yang belum balik tapi dia punya harta yang cukup untuk dizakati, syarat-syaratnya cukup, maka wajib dizakati walaupun anak itu belum balik. Contoh apa? Anak yatim yang punya warisan miliaran dari orang tuanya yang sudah meninggal, yatim umur 2 tahun 3 tahun, maka harta itu wajib dizakati walaupun anaknya masih belum balik. Karena ini ibadah harta, bukan ibadah badan. Kalau ibadah badan nggak wajib sholat ini anak. Karena itulah anak yang masih kecil belum balik tidak wajib untuk haji. Dalam haji itu ada ibadah badannya, ada ibadah hartanya. Ada ibadah badan, ada ibadah harta. Tapi kaitannya dengan haji anak kecil sah, cuman belum gugur. Artinya dia masih wajib mengerjakan haji setelah dia balik. Dan haji dia sebelum balik dianggap sah, bukan gak sah. Umroh dia sebelum balik sah, cuman wajib dia mengulangin lagi hajinya tadi setelah dia balik. Karena tidak dianggap sah ibadah anak tidak dianggap menggugurkan kewajiban ibadahnya anak kecil. Dalam Al-Quran banyak sekali fadilah-fadilah daripada zakah ya. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, hasinu amwalakum biz zakah, yaitu jagalah harta kalian dengan zakat. Artinya orang yang menzakati hartanya, insya Allah hartanya terjaga. Dari apa? Dari segala hal yang buruk, kecurian, ketipu ya, kebakaran, atau apapun itu yang membuat harta itu binasa, dia aman. Nabi SAW pernah bersabda, ma halaka malun fil barri wal bahri illa biman zakah. Tidak ada harta yang binasa di lautan atau di daratan kecuali penyebabnya adalah tidak dizakati. Banyak orang ini ya, kebanyakan orang itu tidak peduli pada zakat. Paling dia peduli cuma zakat fitrah saja, yang enggak seberapa. Tapi zakat harta banyak yang menyepelekan. Bahkan juga ada yang berpendapat zakat itu cuma sekali seumur hidup. Dan tidak, zakat itu setiap tahun. Nah, yang hal seperti ini banyak terjadi di masyarakat karena kejahilan, karena kebodohan, dia nggak ngerti ilmu agama, dan untuk dia tidak dimaafkan. Artinya dia tetap berdosa. Maksud saya nggak tahu Anda tidak bisa melepaskan Anda dari dosa. Kenapa? Karena sekeliling Anda banyak ustaz, banyak majelis,
Bahkan kalau seumpama nggak ada di kampung itu, wajib dia ini untuk keluar dari kampungnya mencari agama, mencari ilmu agama, wajib. Ya. Sehingga dalam hal ini bersyukur, ya, panitia masjid mengadakan pengajian itu bersyukur. Kenapa? Karena Anda nggak perlu jauh-jauh cari lain-lain. Padahal kewajibannya itu, kalau kita nggak belajar agama, nggak ada pengajian, wajib keluar dari kota. Bahkan dari kota, di Grogol nggak ada pengajian, wajib Anda keluar dari Grogol untuk hadir pengajian. Itu sudah menjadi hukum Islam yang banyak orang nggak tahu. Dalilnya mana Ustaz? Allah, Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Ini sering saya baca setiap pengajian. Menuntut ilmu agama hukumnya sangat wajib bagi setiap muslim. Artinya jangan tunggu waktu luang, tapi luangkan waktu untuk hadir majelis. Karena ibadah itu tidak bisa sah kalau nggak ngerti caranya. Sama dengan sholat, zakat pun sama. Dalam Al-Quran ada ancaman-ancaman bagi orang yang nggak berzakat. Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah thumma la yunfiqunaha fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, kemudian kalau sudah waktunya dia tidak menzakatinya, maka berilah dia kabar gembira dengan siksa yang pedih. Di sini Allah pakai fabashshirhum, beri kabar gembira, tapi gembiranya adab yang pedih. Apa adab pedih itu? Yauma tuhma 'alaiha, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari di mana emas dan perak yang dia simpan itu dipanaskan di neraka jahanam. Habis dia menjadi cair, fatukwa biha, disetrikakan itu emas dan perak yang cair itu, jibahum, di wajah mereka, di dahi mereka, wajunubuhum, di lambung mereka, waduhuruhum, dan di punggung mereka. Seraya malaikat mengatakan, hada ma kanastum li anfusikum, inilah yang kalian simpan untuk diri kalian. Fadhuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah simpanan kalian ini. Ini semua sama, harta kalau tidak dizakati berbahaya. Kenapa? Karena dia bisa memakan harta yang lain. Sehingga Nabi SAW itu mengibaratkan uang zakat, ya, harta zakat itu kotoran harta. Itulah Nabi SAW, beliau bersabda, inna hadhihi awsakhun nas, sesungguhnya harta zakat itu kotoran harta manusia. Artinya orang kalau makan terus pasti buang air. Kalau nggak buang air besar, sakit dia. Bagaimana bisa sehat kalau dia makan terus nggak ada yang dikeluarkan? Ampasnya harus ada. Nah, zakat itu seperti itu, pemasukan terus, harus ada yang dikeluarkan. Namanya ampasnya harta. Ampas harta inilah zakat. Itulah orang zakat bukan dibilang dermawan, itu kewajiban dia. Kalau dia sodakoh baru dermawan, kalau zakat bukan dermawan. Karena itulah sodakoh sunnah sembunyi-sembunyi. Kalau zakat sunnah diperlihatkan, sunnah diperlihatkan agar orang nggak suudzon. Nih Haji Fulan kaya, kapan zakatnya? Tunjukkan kalau Anda sudah zakat. Karena itu bukan sesuatu yang perlu dibanggakan karena Anda dermawan, tidak. Itu kewajiban. Nah, karena zakat itu kotoran harta, Nabi melanjutkan, la tahillu li Muhammad wala li ali Muhammad. Zakat ini enggak halal untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Artinya Nabi enggak pernah ngambil zakat. Ya, enggak pernah. Kenapa? Ini kotoran harta manusia. Nah, kemudian di dalam masalah zakat ini Allah Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ambillah ya Muhammad dari sebagian harta mereka sebagai sedekah wajib
yang sedekah itu, yang zakat itu mensucikan mereka dan bisa membersihkan mereka dari dosa-dosa. Kemudian kalau sudah mereka zakat, washolli alaihim, doakan mereka ya Muhammad. Inna sholataka sakunun lahum, sungguhnya doa engkau kepada mereka yang sudah zakat sebagai penenang hati mereka. Dari sini ulama mengatakan orang yang sudah mengeluarkan zakatnya dengan cara yang benar itu mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Sodakoh itu, orang keluar sodakoh itu minimal pahalanya 10. Artinya apa minimal di sini Ustaz? Maksudnya gini, Anda sedekah kepada orang yang punya, sehat, nggak butuh duit, Anda sedekah ke dia, itu pahalanya 10 minimal. Zakat itu 70 kalinya. Jadi jangan dikira sodakoh itu bisa bertambah terus zakat berkurang, tidak. Justru dengan zakat lebih bertambah lagi. Sebagian orang diantara penyakit orang zaman sekarang senang sedekah tapi nggak mau zakat. Sedekahnya Masya Allah, tapi zakat nggak pernah. Alasannya kan sudah sodakoh Ustaz. Beda. Sama kayak orang senang tahajud tapi nggak pernah sholat subuh. Tahajud terus nggak pernah subuh, percuma. Tahajud Anda 1000 rakaat nggak menggantikan 2 rakaat subuh. Anda sedekah jutaan tapi zakat Anda cuma ratusan ribu, nggak pernah dia zakati, percuma. Di sini penting, sehingga dalam hal ini hati-hati. Banyak orang beranggapan karena sudah sering sedekah nggak perlu zakat. Nah, zakat itu ada aturannya, bukan serta-merta terus bagi-bagi ke orang fakir namanya zakat. Nah, lihat dulu hitungannya pas dah. Sudah ngitung dah Anda. Al-Habib Abdullah Haddad beliau pernah menjelaskan, ada kalanya orang itu zakat, cuman dia kok masih tokonya terbakar, kok masih kena musibah dalam hartanya, padahal dia sudah zakat. Pertanyaannya, apakah zakatnya sesuai dengan aturan Nabi? Pertama, dalam penghitungan, ngitung nggak? Hitungannya pas nggak? Yang kedua, kepada siapa dia serahkan itu. Nomor 2 ini yang paling banyak luput. Padahal zakat itu bedain sodakoh. Sodakoh ke siapapun silahkan. Yang penting jangan dipakai maksiat. Kalau Anda tahu fulan ini dipakai maksiat, haram sodakoh ke dia. Yang penting bukan dipakai maksiat, silahkan kasihkan ke siapapun. Tapi zakat ada aturan. Zakat hanya diperuntukkan 8 golongan. Luput dari 8 ini masih ada utang zakat. Dianggap dia nggak berzakat. Dia ngaku sudah zakat padahal belum di sisi Allah. Ketika dapat musibah hartanya, ya jangan salahkan. Kenapa dia nggak musyawarah kepada para ustadz, para ulama untuk ngasih tahu ya apa cara zakat yang benar. Nah, karena itulah di dalam zakat ini ya sesuai dengan firman Allah tadi itu, khudh min amwalihim, ambillah sebagian harta mereka. Arti sebagian, tidak semua harta itu dizakati. Itu patokannya ya, nggak semua harta itu dizakati. Nah, apa saja Ustaz? Ya, yang pertama adalah emas perak. Yang kedua hewan ternak. Ya, hewan ternak pun itu cuma 3, unta, sapi atau kerbau, sama kambing. Ya. Buah-buahan cuma 2 buah-buahan, anggur sama kurma. Yang lain nggak wajib. Anda punya kebun jeruk 100 hektar, nggak wajib zakat. Nggak wajib zakat. Yang zakat cuma 2 aja, anggur sama kurma, selesai. Hasil bumi atau makanan pokok. Makanan pokok hasil bumi, ya, padi, ya, beras, gandum, kacang-kacangan, ya, itu hasil bumi. Ya, yang istilahnya selain itu enggak. Sawit ya apa sawit? Sawit kalau dibilang buah nggak wajib zakat juga. Kalau dibilang makanan pokok nggak ada yang orang makan sawit, Pak.
Sehingga dalam hal ini sawit di dalam dua kemungkinan nggak wajib zakat. Buah nggak wajib zakat, hasil bumi nggak wajib zakat. Ya, enak ini yang punya sawit. Cuman itu hukum. Ya. Kemudian selanjutnya barang tambang. Barang tambang itu wajib zakat cuman emas perak. Ya, tambang nikel, aluminium, batu bara, enggak wajib zakat. Ya. Ustaz ini punya tambang batu-batu mulia. Dia punya intan itu 1 karung, enggak wajib zakat. Kenapa? Karena harus sesuai syariat. Tapi dia senang bagi-bagi Ustaz, ya silahkan sodakoh dia. Tapi jangan dibilang wajib zakat, bahaya. Nah, terus kemudian perdagangan, ya, perdagangan, orang berdagang itu wajib zakat. Nah, dagang ini lebih luas dagang ini, ya. Terus kemudian rikas, barang harta karun itu yang wajib zakatnya cuma emas perak. Guci harganya miliaran nggak wajib zakat. Tapi tadi kalau sudah jadi duit, nah duit wajib zakat. Duit wajib zakat, ya. Karena duit itu uang kertas kita senilai dengan emas dan perak. Nah selain itu nggak wajib zakat. Ada sebagian orang itu, Ustaz saya punya rumah sewaan 10, zakatnya berapa? Enggak perlu dizakati rumah. Kalau pajak ya iya pajak. Jangan samakan pajak dengan zakat, ya. Maaf, sebagian orang kadang-kadang dia patuh pajak tapi nggak bayar zakat, dosa. Hati-hati, pajak bukan zakat. Ustaz saya rajin pajak Ustaz, ya urusan Anda dengan pemerintah. Urusan Anda dengan Allah zakat. Hati-hati. Berarti saya zakatnya nggak usah pajak, ya terserah Anda, urusan dengan pemerintah nanti itu aja. Intinya yang wajib itu zakat, ya. Sehingga dalam hal ini perlu diperhatikan bahwasanya segala sesuatu yang di rumah kita, walaupun barang berharga, itu tidak semua dizakati. Ya. Rumah kita yang kita tinggali nggak perlu zakat. Sehingga perlu dalam mendalami zakat itu apa. Ada kalanya orang itu yang sunnah rajin, yang nggak wajib rajin, tapi yang wajib gak dizakati. Saya kasih contoh. Sebagian kita mungkin ada yang PNS, ya, sehingga dia ada zakat profesi. Profesi ini dalam fikih nggak wajib, tapi juga nggak dosa, gitu. Jadi kalau ada orang tiap bulan zakat profesi, jangan dicegah, itu sodakoh dia. Maka kalau dia tanya hukum, jelaskan itu nggak wajib. Tapi hati-hati, ada kalanya orang itu gara-gara rajin zakat profesi tiap bulan, anggap gajinya 4 juta, diambil 2,5%, 100.000. Dia per bulan 100.000. Menganggap dia sudah zakat terus, akhirnya uang dia yang ratusan juta di tabungan gak dizakati, dosa. Yang wajib zakat yang ratusan juta itu, yang per bulan gak wajib. Karena syaratnya zakat itu diantaranya haul, setahun kepemilikan, bukan bulanan, tahunan, ya. Dan harus sampai nisab. Nanti akan kita bahas, ya. Saya nggak akan bahas semuanya, ya, karena ada beberapa yang mungkin tidak jarang yang punya, ya. Saya akan bahas sedikit aja mungkin untuk biar tahu aja. Yang pertama adalah zakat emas dan perak, ya. Emas dan perak ini wajib dizakati dengan syarat yang pertama adalah kepemilikan sempurna. Artinya kalau masih lemah kepemilikannya, lemah di sini artinya masih ada hak orang lain di situ. Contoh harta waris
yang belum dibagi itu masih lemah kepemilikan Anda di situ, karena ada hak orang lain di situ, sehingga tidak wajib dizakati. Cuman nanti ada pengecualiannya. Terus kemudian yang kedua harus sampai nisab. Berapa nisabnya emas? Dalam hadis isyruna mithqal, 20 misqal. Kalau hitungan kita yang modern 84 gram. Emas murni 99. 84 gram itu minimal sudah. Ya. Kalau perak 200 dirham. Ukuran kita itu 588 gram. Hitungan kita 588 gram. Ya. Nah, kemudian dia harus memiliki itu nggak berkurang 84 gram ini selama setahun. Anggap dia mulai punya itu bulan Januari, maka sampai Januari tahun depan nggak berkurang dari 84. Bertambah tidak masalah, yang penting nggak berkurang. Kalau sudah itu terjadi, wajib dizakati. Ustaz, apakah semua emas dizakati? Tidak. Yang wajib zakat itu emas batangan, termasuk koin-koin emas itu wajib dizakati. Perhiasan yang dipakai istri nggak wajib dizakati. Perhiasan yang dipakai nggak perlu dihitung, ya. Kecuali kalau perhiasan itu makruh. Kapan makruh? Kalau di luar kadar normal, ya. Anting setengah kilo, ini repot juga, bisa melar tuh telinga. Ya, anting setengah kilo ini ya di luar kadar normal, Pak. Ya. Berapa normalnya anting itu? Seon, nggak sampai seon, Pak. Ya, anggap 10 gram. Lebihnya wajib zakat. Itu aja. Lebihnya wajib zakat karena makruh. Atau emas haram, perhiasan yang haram. Itu apa? Perhiasan emas yang dipakai laki-laki. Walaupun bentuk perhiasan, tapi yang pakai laki-laki wajib dizakat. Ya, yang nggak wajib itu perhiasan yang mubah. Itu perhiasan kadarnya nggak melebihi kadar normal dan dipakai perempuan. Walaupun itu disimpan di sini dipakai sesekali, kondangan dipakai. Nanti gak kondangan taruh lagi atau gantian pakainya, itu gak wajib, ya. Nah, tapi kalau emas perhiasan rusak dia kan nggak mungkin dipakai, rusak itu namanya simpanan, wajib, ya. Emas rusak, perhiasan rusak, wajib zakat. Nah, kalau campuran, Ustadz, emasnya campuran, ya itu murninya berapa? Ini campuran 10 gram. Murninya berapa? Cari murninya. Jadi yang dihitung itu murninya sampai 84 gram. Kalau sudah nyampe sebatas itu, setahun berlalu wajib dizakati. Zakatnya bentuk emas atau boleh bentuk duit. Karena duit kertas itu sama dengan emas, ya. Berapa? 2,5%. 2,5%. Sama dengan perak, ya. Perak itu sama, hampir 6 on, ya. Perak itu hampir 6 ons, 588 gram. Itu kalau nyampe setahun wajib dizakati. Ustaz, kalau nisab uang ini ikut mana? Ikut perak apa ikut emas? Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan nisab uang make ngikut emas. Jelas beda, ya. Kalau ngikut perak lebih dikit. Sangat beda nilainya. Sekarang kalau perak itu 5,88. Perak sekarang harganya, beberapa hari lalu saya cek itu, perak murni itu 14 ribuan. 14 ribu. Hampir 15. Nah, kita hitung
15.000 aja, 15.000 per gramnya. Nah kalikan sudah 588 kali 15.000. Anggap kita pakai 6 on ya. 15 kali 6 ketemu berapa itu? 9 jutaan. Ketemu 9 jutaan. Berarti orang kalau punya uang 10 juta setahun wajib zakat. Kalau pakai aturan hitungan perak. Dan itu menguntungkan orang fuqara masakin yang zakat banyak. Kalau pakai hitungan perak menguntungkan para mustahik karena banyak orang yang berzakat. Tapi jumhur ulama mengatakan hitungan zakat uang kertas ngikutin emas. Emas sekarang ini 1.400.000 yang normal, yang 99 itu hampir 1.400.000. Itu kalau kalikan 84 gram, ini berapa 4 gram? Ya. 118 juta. Itu 118 juta. Jadi kalau punya uang 100 juta nggak wajib zakat. Kalau pakai hitungan emas, orang punya uang 100 juta setahun nggak wajib zakat, karena belum nisab. Minimal dia punya 180, baru dibilang nyampe nisab. Itu pun nggak berkurang sampai setahun. Dari sini loh, zakat itu ya, itu sangat mudah dan tidak dipersulit. Tapi kok masih banyak yang nggak bayar zakat? Ini heran. Ya, padahal zakat ini sangat mudah. Orang punya 70 juta nggak wajib zakat. Ya minimal 118. Ya. Nah, berapa saya yang keluarkan? Sama 2,5%. Jadi kalau punya uang 200 juta, ya, yang dizakati itu 2,5%-nya 8 apa itu? 8 juta ya. 8 juta. Kalau dia punya uang 200 juta itu zakatnya 8 juta aja, nggak banyak ya. Tapi kadang-kadang namanya orang wah besar 8 juta ini, nah, karena pelitnya tadi. Yang wajib pun kayak besar. Urusan sumbangan Agustusan wah banyak, nggak apa-apa. Tapi kalau urusan zakat kok berat, kenapa? Ibadah. Setan itu nggak pengen Anda ibadah, nggak pengen Anda ibadah, sehingga kayak besar padahal kecil. Ya, itu kecil. Ya dalam hal ini penting untuk kita ya, bahwasanya zakat itu sebagai pesugihan syar'i. Pesugihan syar'i. Jadi bukan ke dukun ini. Pengen sugih tapi ikut syariat, zakat. Inilah pesugihan syar'i itu zakat. Nah, kemudian di dalam istilahnya uang kertas kita itu ya, ini sama, mau rupiah mau dolar sama, hitungannya ngikutin nilai emas ya. Apakah boleh zakat uang tapi ganti emas? Belum mengatakan nggak apa-apa, atau sebaliknya zakat emas diganti uang, boleh, tidak masalah ya. Nah, terus yang kedua diantara yang wajib dizakati adalah hewan ternak. Hewan ternak ini unta minimal punya 5 dalam hadis, minimal punya 5. Ini unta kita nggak bahas, sudah nggak ada lagi di Indonesia unta ya, langsung ke sapi aja. Sapi itu minimal 30, jarang digerogot orang punya sapi 30, jarang. Minimal orang wajib zakat sapi itu kalau punya 30. Berapa wajib zakatnya Ustaz? Kalau punya 30 sapi, setahun dia nggak berkurang, bertambah tidak apa-apa, yang penting nggak berkurang ya. Minimal punya 30, setahun nggak berkurang, itu zakatnya satu anak sapi umur setahun. Kalau dia punya 40 sapi, itu ditambahi bukan setahun, 2 tahun. 1 ekor sapi umur 2 tahun. Nah, kelipatan 30 tambah 1 ekor,
yang umur setahun. Kelipatan 40 tambah seekor umur 2 tahun. Ustaz, saya punya 100 ekor sapi, berapa zakatnya? Berarti dia 30, 30, 40, ya kan? Berarti 2 ekor umur setahun, 1 ekor umur 2 tahun. Tinggal gitu aja ngitungnya. Setiap kelipatan 30, 1 ekor umur setahun. Tiap kelipatan 40, 1 ekor umur 2 tahun. Itu untuk sapi. Nah, selanjutnya kambing. Kambing itu minimal punya 40. Kambing minimal punya 40. Kalau 40 itu zakatnya 1 ekor umur setahun. 40 sampai 120. Jadi kalau punya 40 sampai 120 itu baru 1. Ya, baru 1. Kalau 121 sampai 201, ya, itu baru 2. 201 sampai 300 baru 3. Setiap kelewatan 100 nambahi 1. Punya 500 kambing, 5 kambing keluarga. Sedikit, gak banyak. Yang seperti ini kok ada yang gak zakat. Nah, itu masalah zakat daripada hewan ternak. Syaratnya, pertama, hewan ternak itu bukan dipekerjakan. Kalau sapi suruh bajak, suruh ini, itu enggak wajib dizakati. Ya, bukan pekerja. Ya. Isinya dia ya diternakkan biasa, bukan dipekerjakan. Terus kemudian makannya itu tidak dengan biaya. Artinya dilepas. Kalau dicarikan rumput ya kayak sekarang banyak ini, enggak wajib dizakati. Kambing atau sapi yang rumputnya dicarikan atau nyewa orang untuk nyarikan rumputnya dengan biaya istilahnya ya, nggak wajib dizakati. Jadi harus dilepas, itu baru yang wajib. Ya, sehingga istilahnya sangat-sangat gampang, Pak. Ya, nggak sulit, zakat nggak sulit. Untuk yang lain, zakat yang lain, insyaallah kita bahas yang akan datang ya. Mungkin ada yang mau bertanya masalah zakat, silahkan. Ya. Ya. Ya, Bah. Mungkin kendaraan. Oh iya. Ya, barang-barang yang ada di rumah ya, mobil atau rumah atau apapun, nggak ada yang wajib zakat kecuali kalau Anda dagangkan. Kalau Anda dagangkan wajib dizakati. Dan ada sebagian orang gini pernah tanya sama kita, Ustaz, saya baru beli mobil nih 300 juta, zakatnya berapa Ustaz? Kita bilang nggak wajib zakat, sampai beli aja, ngapain zakat? Kecuali, nah ini, kecuali uang 300 juta itu sudah setahun Anda miliki tapi belum dizakati. Akhirnya Anda pakai beli mobil. Nah, disinilah wajib dizakati. Mau dibeli mobil atau enggak, yang penting sudah setahun wajib zakat. Tapi kalau belum setahun, anggap baru dapat warisan seumpama 400 juta. 5 bulan kemudian Anda pakai beli rumah, nggak perlu dizakati karena Anda masih memiliki selama 4 bulan. Kecuali lagi nih, mayit belum menzakati uang itu.
Nah, kalau mayit belum menzakati, wajib dizakati dulu, baru dibagi warisnya. Jadi nggak ada kewajiban barang-barang di rumah harganya miliaran kan, kecuali dijual, walaupun nggak laku-laku. Contoh, Anda foto rumah Anda, dijual rumah ya, 500 juta seumpama. Ini setahun nggak laku, dizakati. 2 tahun dizakati, tapi zakatnya nggak langsung, nunggu nanti laku. Saat ini 4 tahun baru laku, ya sudah, hitung zakat 4 tahun. Tapi bukan kali 4 ya. Anggap tahun pertama 2,5% dari 400 juta. Berapa sisanya? Kurangi 2,5% lagi tahun kedua. Berapa sisanya? Ambil 2,5% lagi. Sehingga setiap tahun berkurang lebih sedikit. Itu cara ngitung zakat perdagangan yang nggak laku, yang belum laku. Itu kayak model showroom ya, showroom mobil, motor, itu zakatnya besar itu, karena ngitungnya pakai harga jual bukan harga beli. Dia mungkin belinya, anggap kalau motor 7 juta, dia jual 10 juta, ya zakatnya 10 juta kalikan berapa motor di situ. Nggak laku setahun, tetap zakat. Karena urusan zakat, zakat perdagangan itu tidak lihat Anda untung apa rugi, nggak lihat itu. Yang penting nisab apa Anda. Nah, sini penting ya. Itu contoh. Jadi kalau barang di rumah nggak ada yang wajib, nggak perlu dizakati. Ya. Pertanyaan lain? Ya, berarti patokan kita untuk uang yang kita miliki itu, kalau kita memiliki uang senilai 84 gram emas ya, selama 1 tahun. Selama setahun. Ya. Jadi tadi sudah ketemu ya, 84 gram itu nilai emas sekarang itu per gramnya, nanti dicek ya di Google, 1.400.000. Itu kalikan 84 tadi ketemu 118 ya. Nah segitu sudah. Artinya nisabnya segitu. Kalau cuma punya 100 juta aja nggak wajib zakat. Tapi kalau ada orang, so, saya mau zakat, ya silahkan, itu sedekah Anda. Jangan dicegah ya. Tapi itu tadi nggak wajib. Ya. Sama kayak orang zakat profesi, jangan dicegah, silahkan. Tapi kalau tanya hukum, jelaskan ini tidak wajib ya. Karena nggak wajib itulah boleh zakat profesi diserahkan ke selain 8 golongan, karena dia sodako, boleh dikasihkan ke orang yang mampu, boleh ke kotak amal, silahkan, karena dia bukan zakat, silahkan diserahkan ke siapapun. Karena dia bukan zakat, dia sedekah aja ya. Alhamdulillah, insyaallah apa yang kita bahas semoga manfaat dan semoga kita semua dimampukan oleh Allah untuk berzakat ya, dan bisa mengikuti ajaran Nabi SAW secara sempurna, amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علم الذي ينفعنا رب فقهنا فقه أهلنا قرابات لنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أنقياء لما نهضى بالخير فكل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون خير برضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.